Foto-foto buram yang diambil di lubang buaya ditampilkan untuk membakar kemarahan masyarakat. Fitnah itu dengan sengaja disebarkan, karena Soeharto dan kawan-kawan sudah tahu bahwa itu sama sekali tidak benar. Namun untuk lebih mendukung segala ucapan dan kampanyenya, Soeharto memerintahkan para dokter militer untuk melakukan autopsi atas jenazah para jenderal. Barangkali, pengangkatan jenazah dari dalam sumur berair setelah lewat masa 3 hari, dimaksudkan agar wajah-wajah dan tubuh yang membusuk yang difoto akan dapat membakar kemarahan rakyat, dan kalau diautopsi, kemungkinan bisa ditemukan bukti-bukti menurut apa yang diinginkan Soeharto. Sementara itu, tim kesehatan dokter Angkatan Darat yang diperintah oleh Soeharto melakukan autopsi jenazah para jenderal, bekerja tanpa mengingat lelah. Hasil autopsi yang menyatakan tidak ada pencungkilan mata dan tidak ada pemotongan alat kelamin, diserahkan kepada Soeharto. Namun karena hasil autopsi ini tidak sesuai dengan keinginan Soeharto, serta segala cerita bohong yang telah diberitakan koran-koran angkatan bersenjata dan berita Yuda, maka Soeharto tidak mengumumkan hasil autopsi itu. Namun Presiden Soekarno, dalam kesempatan pidatonya tanggal 12 Oktober 1965 mengatakan bahwa tidak ada kemaluan yang dipotong dan tidak ada mata yang dicungkil. Alat pencungkil mata yang dihebohkan itu adalah alat penakik getah yang digunakan oleh setiap pekerja perkebunan karet dan bukannya pencungkil mata. Nampak sekali kebohongan, rekayasa dan pembodohan rakyat yang dilakukan oleh klik Soeharto. Perlu juga dikemukakan bahwa dalam pidatonya tanggal 12 Desember 1965 kepada Kantor Berita Indonesia Antara, Presiden Soekarno mengutuk para wartawan yang telah membesar-besarkan pernyataan mereka dan menegaskan bahwa dokter-dokter yang telah memeriksa mayat para korban menyatakan tentang tidak adanya perusakan mengerikan pada mata dan alat kelamin seperti telah diberitakan dalam pers. 5 orang dokter ahli yang melakukan autopsi dan visum et repertum atas jenazah para jenderal itu adalah 1. Dr. Rubiono Kertopati, Brigadir Jenderal TNI, pimpinan tinggi kedua pada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. 2. Dr. Frans Patiasina, Kolonel TNI, Korps Kesehatan Militer, NRP 14253, Perwira Kesehatan pada RSPAD. 3. Dr. Sutomo Kokronegoro, Profesor pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ahli Penyakit dan Kedokteran Forensik. 4. Dr. Liao Yanxiang, Ahli Kedokteran Forensik Universitas Indonesia. 5. Dr. Lim Joutai, dosen pada Kedokteran Forensik Universitas Indonesia. Kelima dokter ahli yang tersebut di atas menjalankan autopsi itu atas perintah tertulis yang ditandatangani oleh Maijen TNI Soeharto, tertanggal 4 Oktober 1965, nomor PRI 03-1065, yang ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Dan di akhir setiap lembaran visum et repertum ditandatangani oleh kelima dokter ahli tersebut, disaksikan oleh ahli hukum militer, yang juga membubuhkan tanda tangannya, yaitu Hamzil Rusli, BCHK, Kapten CHK, NRP 303840, dan Sudarjo, BCHK, Letnan 1 Angkatan Udara, 473726, Sekretaris dari Letkol Heru Atmojo Angkatan Udara. Namun, sebagaimana telah dijelaskan, Soeharto tidak mengumumkan visum et repertum para jenderal tersebut, karena hasilnya berlawanan dengan keinginan Soeharto, dan juga berlawanan dengan apa yang telah dikampanyekan oleh Angkatan Darat melalui surat kabar, radio, dan TV. Dr. Lim Joutai yang kemudian menggunakan nama sebagai Dr. Arif Budianto, menuturkan pengalamannya dalam melakukan autopsi, sebagai berikut. Hari itu 4 Oktober 1965, sekitar pukul 20, datang satu truk dengan lebih dari 20 tentara ke rumah saya, di kawasan Kampung Angus, Gelondongan, Glodok Kota. Waktu mereka datang, ibu saya kaget setengah mati. Ibu pikir saya dijemput karena terlibat gerakan komunis. Waktu itu kan sedang gencarnya pembersihan. Tidak tahunya, tentara itu membawa surat dari Profesor Sutomo Kokronegoro. Dalam surat itu disebutkan saya diminta datang ke RSPAD Gatot Subroto, untuk membantu beliau memeriksa mayat 7 pahlawan yang terbunuh pada 30 September. Jadilah, setelah saya berpakaian, saya berangkat dengan truk itu ke RSPAD. Waktu itu suasana Jakarta sangat mencekam. Jam malam juga masih berlaku, dan di beberapa tempat ada pos penjagaan. Kami diharuskan berhenti dan pengantar-pengantar saya menyebut satu kata sandi.
Dan setiap berhenti di satu pos, baik yang menjemput saya maupun yang di pos, siap-siap mengokang brain gun-nya. Saya waktu itu takut sekali. Itu truk tentara yang pakai terpal, dan saat itu saya duduk di depan. Untunglah, semuanya berjalan dengan lancar dan kami sampai dengan selamat di RSPAD Gatot Subroto. Saya masih ingat pasukan yang menjemput saya bukan Repkat, Resimen Para Komando Angkatan Darat, tapi pasukan Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Ketika saya sampai di kamar autopsi RSPAD, di sana sudah ada profesor saya, Sutomo, dan senior saya yang lain dari forensik FKUI, Dr. Ferry Liao Yanxiang. Kelulusan saya dan Dr. Ferry cuma beda 5 bulan. Saya ditunjuk Dr. Sutomo untuk membantu dia, karena memang dia inilah yang paling senior. Saya malah paling muda di antara mereka. Dr. Ferry lulus 5 bulan lebih dulu dari saya. Saya lulus dari FKUI tahun 1957, dan setelah itu langsung mengambil spesialis forensik. Di kamar autopsi, saya melihat, secara umum kondisi mayat memang sudah membusuk. Memang tidak berulat, tapi kulit arinya sudah ngelotok. Tidak juga terlalu kembung, tapi sedikit berlendir dan kulitnya kekuningan. Semua mayat masih berpakaian lengkap seperti yang dipakai terakhir. Itu sebabnya tim kami mendata benda-benda yang melekat di tubuh mayat. Saya memeriksa mayat pertama mulai dari giginya. Di antara 2 gigi serinya, juga gigi taringnya, ada gigi kecil dan aneh. Itu kelainan, namanya mesiodentist. Saya melihat keanehan itu. Lalu, saya tanyakan ke dokter Angkatan Darat, "Dokter, giginya, adakah yang punya gigi begitu?" Dia langsung bilang, "Oh, ini Jenderal Yani." Ketika memeriksa mayat Jenderal Yani ada satu hal yang saya paling ingat. Bola matanya sudah copot dan mencelat keluar. Itu terjadi karena, ketika dimasukkan ke sumur, kepalanya lebih dulu. Di dasar sumur itu ada air, jadi kepalanya terendam di sana. Saya juga masih bisa mengenali pakaian Jenderal Yani. Dia mengenakan pakaian piyama loreng-loreng biru putih biru. Kemeja piyamanya penuh pecahan kaca. Dia kan ditembak di depan pintu kaca rumahnya. Itu sebabnya sisa pecahan kacanya masih berhamburan kemana-mana. Selain mayat Ahmad Yani, saya memeriksa jenazah MT Haryono. Kami bekerja sepanjang malam itu sampai dini hari. Di ruang autopsi itu digunakan 2 buah meja autopsi. Kami tanyakan waktu itu, apakah mayat para jenderal akan diautopsi lengkap atau tidak. Para jenderal yang hadir, termasuk Pak Harto, bilang tidak usah. Tentang Pak Harto, sewaktu kami sedang sibuk-sibuknya melakukan autopsi, beliau juga datang. Ada beberapa jenderal yang masuk ke ruangan autopsi saat itu. Pak Harto tidak bicara apa-apa ketika itu, dan saya juga tidak sempat memperhatikan, karena saya sedang sibuk bekerja. Yang saya ingat, saya sedikit mengangkat kepala mayat yang sedang saya periksa, dan baru sadar Pak Harto ada di ruangan. Dia mengenakan battle dress, pakaian tempur. Kabarnya, RSPAD dari malam sampai pagi dijaga ketat pasukan Kostrad, tapi, kepada kami tidak ada tekanan apapun, khususnya kepada saya. Itu sebabnya saya berani bicara seperti itu kepada rekan-rekan yang lain. Di luar, kami sudah mendengar berita yang menyeramkan soal kondisi penis korban. Karena itu, kami melakukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi tentang hal ini. Tapi, apa yang kami temukan malah kondom di kantong salah satu korban yang bukan jenderal. Ada juga korban yang ditemukan tidak disunat. Kami periksa penis-penis para korban dengan teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja juga sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata itu benar. Itu faktanya. Satu lagi, soal mata yang dicongkel. Memang kondisi mayat ada yang bola matanya copot, bahkan ada yang sudah kotal-katil. Tapi itu karena sudah lebih 3 hari terendam, bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa dengan seksama tepi matanya dan tulang-tulang sekitar kelopak mata, apakah ada tulang yang tergores, ternyata tidak ditemukan. Kalau dikatakan sama sekali tidak ada penyiksaan, itu juga tidak betul. Mayat-mayat itu ditembaki berkali-kali. Pergelangan mayat Haryono malah jelas sekali hancur, karena bebatan perekat yang direkat kuat-kuat dan diikat sejak dari lubang buaya. Saya tak percaya, mayat yang dijatuhkan ke sumur bisa hancur pergelangan tangannya dan telapak tangan seperti itu. Kepala mayat Jenderal Sutoyo pecah. Itu juga kami tidak bisa bilang karena penyiksaan, karena kami tak ada di sana, tapi, yang jelas itu luka tembak. Seluruh korban memang ada, namun karena kondisi mayatnya sendiri sudah busuk, kami tak bisa bedakan lagi,
apakah kondisi mayat sesudah mati atau sebelum mati. Seperti dikatakan tadi, kami sampai was-was setelah selesai memeriksa mayat, karena kami tidak menemukan penis yang dipotong, sehingga waktu membuat tulisan visum, semua anggota tim forensik ini ketakutan. Bagaimana ini dilakukan? Sementara itu, di luar sudah berkembang sangat santer cerita-cerita yang tidak benar dan terlalu dilebih-lebihkan soal kondisi mayat perwira. Saya sebagai yang termuda di kelompok tim forensik cukup tahu diri. Saya bicara paling akhir, setelah senior-senior saya. Waktu itu, saya bilang, ini adalah tugas negara, bolehlah kami anggap negara adalah wakil dari Yang Maha Kuasa. Karena itu, kebenarannya lah yang harus dikemukakan. Kalau sampai itu yang dipersalahkan, biarlah kami yang 7 orang ini masuk penjara. Tapi, saya yakin itu tak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kami melakukan yang benar. Hal yang benar itu memang tak pernah terungkap di surat kabar di sini, tapi di koran-koran Amerika pernah diungkapkan kebenaran ini. Buat saya, selama melakukan autopsi, saya belum mendengar pemberitaan yang luaran itu. Saya murni bekerja objektif. Objektivitas saya 100%. Cuma, saya tidak tahu anggota yang lain. Saya baru tahu berita-berita itu waktu selesai tugas di dini hari tanggal 5 Oktober, kami duduk di ruangan besar di RSPAD membicarakan hasil tadi. Setelah selesai diperiksa, semua mayat itu dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke markas besar Angkatan Darat yang di Jalan Veteran. Mula-mula saya dibawa ke Kostrad dulu, yang berada di depan Gambir. Upacara berlangsung di markas besar Angkatan Darat. Setelah itu saya pulang. Jadi saya melakukan autopsi dari malam 4 Oktober sampai pagi 5 Oktober 1965. Akan tetapi, hasil autopsi para dokter ahli forensik atas jenazah para jenderal, tentang tidak adanya bekas-bekas penyiksaan seperti pemotongan penis, pencongkelan mata dan sebagainya, yang laporan lengkapnya diserahkan kepada Soeharto, tidak pernah disiarkan Soeharto kepada umum. Bahkan Soeharto sengaja membiarkan propaganda media massa, terutama harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, untuk mempengaruhi persepsi umum, yang merupakan alat ampuh bagi Soeharto untuk menyapu G30S, di samping menggunakan Angkatan Darat terutama REPKAD, untuk membersihkan dan menghabiskan lawan-lawan politiknya, terutama PKI.